Jadi sekarang banyak orang sudah niat, ada beberapa, nggak banyak sekali sih, membatalkan. Jangan sampai terjadi. Ini namanya kelemahan iman. Kalau kita takut kepada corona, itu bahkan syirik dalam hati kita. Corona itu adalah makhluk Allah, salah satu makhluk Allah. Memang Allah yang menciptakan. Dan dia itu bergerak bukan gerak sendiri, tapi ada yang perintah. Betul? Siapa perintahkan? Ya Allah. Corona diperintahkan membunuh. Itu siapa dibunuh itu ada targetnya. Bukan asal orang tuh dibunuh sama corona, enggak. Jadi kalau memang dalam tulisannya tidak dalam daftar yang dibunuh oleh corona, walaupun datang ke Pak Kato, datang kemana saja, ya nggak akan mati. Tapi kalau sudah tertulis kita dibunuh sama corona, karena takut corona di sana, corona bisa datang ke rumah kita. Ya jauhlah ke rumah kita. Jadi kita nggak usah kita menghindar, ya kan. Kecuali misalnya memang sudah terjadi wabah. Ini kan belum ada wabah di sana. Kalau sunnahnya Nabi itu kalau sudah terjadi wabah nggak boleh ke sana. Yang di sana nggak boleh ke sini, kan begitu. Kan belum ada. Dan alhamdulillah mendapat dukungan dari pemerintah, dari ulama, berjalan lancar. Nah, saya ceritakan sedikit ke waktu kami dari Banten kemarin, sosialisasi istimewa ini dari Banten, malam 2 malam yang lalu. Kami kembali ke Al-Mutakin, markas, di perjalanan jalan tol kami dihentikan, ditelepon. Tolong Pak Musyiddin berhenti di rest area, akan saya jemput. Rombongan kembali ke Ancol, saya dijemput ke Bogor, dekat puncak sana. Di sana berkumpul para petinggi negara Republik Indonesia. Saya kaget juga, ada yang kenal, ada yang saya nggak kenal. Di sana kumpul musyawarah untuk apa? Musyawarah mengenai tentang istilah tabligh dan istimewa Pak Kato. Bukan musyawarah yang lain. Mereka sudah tahu cerita-cerita itu tentang istilah, tentang istimewa, tapi ingin dengar langsung dari penanggung jawab Indonesia. Maka saya diminta menjelaskan tentang istimewa ini dan tentang ikhtilaf ini. Pertama saya jelaskan tentang ikhtilaf. 1 jam saya bicara. Saya jelaskan detail. Setelah mendengar penjelasan saya, beliau-beliau itu masuk ke dalam di satu ruangan yang lain, musyawarah. Kira-kira 10 menit kembali. Nah, mereka mengatakan, Pak Musyiddin sampaikan kepada penanggung jawab yang lain dan teman-teman dakwah semua, bahwa kami dari pihak kami negara istilahnya mendukung tabligh yang syura alam. Takbir. Itu. Jadi saya heran, ya kan. Yang kedua tentang istimewa Pak Kato, teruskan. Kami membackup pelaksanaan daripada istimewa Pak Kato. Sehingga waktu itu juga diperintahkan kapal-kapal PNI bergerak. Sebenarnya nggak semuanya rutenya ke sana, tapi digerakkan dari timur, barat, selatan, semua ke arah sana untuk membawa jamaah-jamaah yang akan hadir di sana. Jadi nggak usah ragu, saudara-saudara, ya kan. Kalau sudah takdirnya hidup ya hidup, takdirnya mati ya mati. Kalau misalnya ke sana, misalnya mati apa sebabnya yang lain atau digigit corona, ya kan, ya mati syahid, masuk surga langsung. Itu peluang kita untuk mati syahid. Tapi kalau pulang ke rumah digigit corona juga, mati apa namanya itu? Mati konyol namanya. Orang ada istimewa kok pulang ke rumah. Itulah ada 3 sahabat yang ada tazkir ke apa namanya itu? Tazkir ke yang terakhir apa? Perjalanan sahabat Nabi itu Tabuk. 3 sahabat menunda keberangkatan. Akhirnya apa? Diboikot nih 3 sahabat tuh. Nah, ini kan pelajaran kepada kita, ya kan. Jangan sampai kita diboikot sama Allah SWT gara-gara takut corona pulang ke rumah. Bersedia insyaallah mulia. Nah, ini kepada santri-santri nih, ya, santri-santri ini calon ulama-ulama, calon dai-dai. Yang saya paling bangga itu pesantren ini, pesantren maksud hidup. Nah,
Nggak ada di dunia nama kayak gitu, nggak ada, cuma satu di Magelang ini, di Payaman ini, pesantren maksud hidup. Nah, jadi waktu saya kemarin ke istimewa di Rewin, saya terkejut dan saya terus terang saya nangis gitu. Kenapa? Saya baru paham apa itu maksud hidup. Padahal dari dulu sudah dikasih tahu maksud hidup, maksud hidup. Nah, waktu itu saya menyempatkan diri silaturahmi kepada Maulana Umar. Maulana Umar itu adalah mudir pesantren Madrasah Arabia Rewin. Saya datang diminta ke ruangannya. Kalau di sana itu nggak tahu saya di sini ya. Jadi tempatnya kiai di situ, di depannya ya santri. Meja-meja itu apa namanya? Lekar itu. Tempat kitab-kitab dia duduk di situ semua. Sini semua. Di sini kamarnya kiai. Ukuran berapa? 2 kali 1 meter. Nggak ada kamar lain, nggak ada. Kamar khususnya ya di situ. Di situ yang ngajar, di situ ya tidur, di situ ya makan, terima tamu di situ. Nah, waktu terima tamu digeser partisinya. Kalau tamunya banyak, nanti pulang digeser lagi. Nggak ada AC-nya, nggak ada kipasnya. Ini yang saya heran. Nah, terus diceritakan oleh teman-teman di situ, ruangannya itu seperti gudang aja, masya Allah. Kalau saya nggak gudang, nggak ada AC, nggak ada kipas, maka saya malu, ya kan. Di ruangan saya di Al-Mutakin ada kipasnya, ada AC-nya, masya Allah. Dibanding Maulana Umar ini nggak ada apa-apanya, tapi beliau begitu mujahadanya. Yang satu lagi yang mewujudkan apa? Beliau ini rumahnya bukan dekat situ, punya keluarga, punya anak, tapi 6 jam perjalanan. Dapat cuti dalam setahun, dalam sebulan hanya 3 hari. Setiap 2 bulan sekali 3 hari boleh pulang ke rumah. Itu kalau nggak ada takazah. Kalau ada takazah nggak pulang ke rumah. Begitu saudara. Jadi saya kalau dibanding begitu saya nangis. Keadaan seperti itu, takazah terus, ya kan. Nah, jadi kalau ada takazah nggak pulang ke rumah, ya kan. Kalau saya pikir udah paling pol di Jakarta nih. Nah, pagi pulang, tapi malamnya masih pulang ke rumah. Kalau beliau ini 2 bulan, 4 bulan, setahun nggak pulang ke rumah. Inilah dakwah maksud hidup, saudara-saudara. Bersedia insya Allah. Dari itu Pakistan kita lihat, masya Allah menjadi asbab terbukanya negara-negara di dunia karena mujahadahnya, karena korbannya itu.